Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik sahabat, pada sore ini saya menemui sahabat semua ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik sahabat, kali ini saya lagi servis yaitu diesel, yaitu Yanmar atau TF kurang lebih 10 PK atau 11 PK ya, karena ini serinya sudah tidak kelihatan dan saya juga nggak begitu hafal ya. Diesel ini datang sudah protolan ke tempat saya, jadi sudah dipotol-potol semua, namun asnya ini masih temerap atau belum dipotol, tapi semuanya sudah seker, ring dan lain-lainnya sudah dipotol semua. Nah ini mempunyai kasus, ini crankshaftnya minta ganti, katanya seperti itu ya. Jadi crankshaftnya ini minta ganti, kata bengkel yang dulu katanya minta ganti crankshaft. Baik, karena bengkelnya itu sudah menyerah, artinya karena suatu halangan tidak bisa, maka ini dibawa ke tempat saya. Baik, setelah saya bongkar, ternyata crankshaftnya, ini crankshaftnya ya, crankshaftnya daripada NTF, kalau tidak 105 ya 11 PK ini ya. Di sini ada tulisannya NF 110 ya, saya sendiri tidak begitu hafal. Yang jelas ini sudah dis ya, sudah dis. Jadi ketika ini dipasang metal yang KW imitasi, standarnya dari standar habis ya, sampai dikasih maksimal 200 yang imitasi ya. Kalau yang 200 itu paling imitasi, itu pun masih kocak, itu pun masih kocak. Kemudian ini kita ganti, kita akali. Baik, adapun cara ngakalinya ya, kita review sebentar ini. Baik, mari kita review asnya, kondisinya seperti apa, dan mau kita apakan supaya masih bisa kepake, dan harapannya diesel ini nantinya masih bisa jalan. Baik, yuk mari kita lihat. Ya, inilah adalah diesel, yaitu punya TF, yaitu Yanmar, ini yang kurang lebih PK nya sekitar 11 PK ya, 11 PK, dimana ini mempunyai kasus ya. Ini kemarin habis di bengkel dan katanya ini asnya minta ganti ya, ini asnya minta ganti atau crankshaftnya minta ganti lah. Nah, karena apa? Ini setelah saya bongkar ya, ternyata crankshaftnya ini undersize-nya habis ya. Nah, standarnya itu dari standar 025 sampai 050. Itu yang orisinil ya. Kalau di atas itu biasanya sudah tidak ada metalnya kecuali imitasi. Baik sahabat, yang perlu saya sampaikan di sini, misalkan ini dibelikan imitasi, yaitu baik Yanmar atau Kubota, itu biasa masih bisa sampai 200 undersize-nya dengan catatan imitasi. Nah, namun apa kenyataannya? Setelah diberikan metal yang undersize 200, itu pun ternyata masih kocak atau masih lobok ya. Jadi ini intinya sudah dis, harusnya ini diganti baru ya, diganti baru. Namun karena dilihat kondisi dari dieselnya seperti ini ya, sudah tidak kondisinya fisik seperti ini yang penting hidup. Mudah-mudahan harapannya tentunya awet. Baik, karena pemiliknya sudah pasrah seperti itu, yang penting uripe gampang,
kena dinggombut gawe. Masalah awet nomor ke-10. Baik sahabat, jadi intinya sekali lagi yang penting ini bisa hidup, hidupnya gampang dan bisa buat kerja. Masalah awet dipikir nomor ke-10, jadi intinya tidak masalah. Baik sahabat, yang perlu saya sampaikan di sini karena ini undersize-nya sudah habis ya, sudah 200 pun sudah tidak bisa. Mau beli crankshaft yang baru kok harganya cukup lumayan. Nah, ini terpaksa kita akali ya dengan ilmu ilmu akal-akalan. Tapi jangan ditiru ya, ini cuma sebagai solusi. Barangkali sudah siap menanggung segala resikonya ya, siap menanggung segala resikonya. Jadi ini saya tidak menganjurkan, cuma ini sebagai alternatif sahabat. Karena ini harganya lumayan mahal ya, maka ini cukup dengan ongkos 200.000 sudah termasuk metalnya. Ini sudah bisa dipakai lagi, ini nanti posisinya sudah bisa sepan lagi. Jadi ini tetap kita undersize ya, di atas 200. Namun demikian crank pin metalnya ya, atau metalnya ini kita ganti punya R180 atau R175 yang ukurannya standar. Baik sahabat, bila sahabat punya diesel RRT ya, yang serinya R175 atau R180 itu metalnya sama. Nah, itu pakai metalnya itu yang standar ya, jadi yang standar. Nah, ini akan kita kasih metal R180 atau R175 yang standar. Dan ini dijamin sudah bisa kenceng lagi, tidak goyang ke kiri, tidak goyang ke atas dan ke bawah. Jadi ini bisa kuat dan kenceng lagi. Harapannya tetap bisa dipakai dan awet. Dan ini diameternya sudah masih cukup tebal sahabat. Cuma nanti perlu digarisbawahi, bila nanti ini kok kena lagi, ini ukurannya standar R175. Jadi kalau seandainya ini nanti mau dikecilkan lagi atau mau di undersize-kan lagi, tentunya dari standar ini punya R175 masih bisa sampai 150 atau sampai 200 ya. Nah, cuma ini spekulasi sahabat, jadi jangan ditiru. Jangan ditiru, ini sekali lagi hanya spekulasi yang luar biasa ya sahabat. Artinya sudah siap menanggung segala resiko. Jadi jangan ditiru, ini sebagai alternatif karena mau beli crankshaftnya ini harganya tidak mahal ya, artinya tidak mampu, kurang dananya kurang. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengetahuan, wawasan, motivasi yang tentunya menambah khasanah ilmu kita tentang perbengkelan. Baik sahabat, itu tadi adalah cara mengakali ya, cara mengakali supaya asnya atau crankshaftnya ini bisa kepake lagi. Namun sekali lagi sahabat, ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Karena apa? Ini juga bahaya, karena asnya nanti kalau kecil itu resikonya patah. Tapi karena pemiliknya sudah pasrah dan intinya siap menanggung apapun yang terjadi, jadi saya berani. Jadi ini sebagai akal-akalan bahwa bila metal habis undersize-nya, maksudnya yang standarnya punya TF, itu bisa kita akali dengan metal R180 atau R175. Baik sahabat, ini TF ya. Kemudian saya juga pernah mengakali punya RD85 Kubota ya, karena RD85 Kubota ini punya TF, ini TF ya. Kemudian saya juga pernah mengakali punya RD85 Kubota ya, karena RD85 Kubota ini punya TF, ini TF ya. Kemudian saya juga pernah mengakali punya RD85 Kubota ya, karena RD85 Kubota ini punya TF, ini TF ya. Kemudian saya juga pernah mengakali punya RD85 Kubota ya, karena
undersize-nya sudah habis, dikasih metal yang 200, undersize 200 ya, tapi imitasi itu pun juga sudah habis. Akhirnya terpaksa kita lakukan hal yang sama. Jadi punya RD85 Kubota itu juga bisa dikasih metal standar punya RRT ya, itu R175 atau R180. Baik, ini sebagai tips tapi mengandung resiko. Jadi jangan dicoba kalau tidak berani. Saya tidak menganjurkan, cuma ini sebagai pemberitahuan, sekali lagi pemberitahuan, mudah-mudahan hanya sebagai wawasan. Baik sahabat, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk itu tetap ikuti terus di channel ini. Bagi yang belum subscribe, di bawah ini ada tulisan subscribe yang berwarna merah, silahkan dipencet, dipukul tanda loncengnya, dan itu gratis. Harapannya apa? Kalau nanti saya ada video baru, sahabat semua ada pemberitahuan. Baik, saya cukupkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.